Halo guys, berjumpa lagi di channel Whiskeyland. Waduh teman-teman semua, mohon maaf banget ya baru bisa upload sekarang nih ya. Karena gue lagi sibuk buat ngerjain project series baru ya untuk channel Whiskeyland dan juga Whiskeypedia ya. Semoga dengan seri-series yang kedepannya nanti akan kita adakan dan juga akan kita tayangkan ini, semoga kalian makin suka dan kalian makin betah lagi untuk nonton channel Whiskeyland dan Whiskeypedia. Oke, jadi untuk serial kali ini adalah serial pemburu kecepatan. Oke, mungkin kalian pernah nonton sebelumnya ya. Tapi itu dulu tuh pernah buat cuma hanya satu episode doang, dan itu gue juga belum ada konsepnya, dan kali ini gue udah ada konsepnya dan kita akan mulai dari nol lagi untuk serial pemburu kecepatan. Nah, jadi untuk latar belakang cerita di serial ini itu waktu Rojali pas masih SMK atau masih sekolah ya. Kenapa gue milih untuk latar belakangnya pas Rojali masih sekolah? Karena di channel Whiskeyland ini Rojali itu pas terkenalnya tuh pas dia masih sekolah SMK ya teman-teman ya, atau STM ya, sebenarnya STM sih karena kan si Rojali ini ngambil jurusan mesin ya. Nah, jadi nanti karakter-karakter yang ada di serial Rojali banyak juga yang akan ada di sini ya, tapi juga nanti akan ada beberapa perubahan karakter juga ya teman-teman ya, dan penambahan karakter. Nah, di sekolah ini Rojali masih bersama teman-temannya ya, yaitu Jaka dan Botak. Nah, ini adalah tampilan Rojali di serial ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin udah nonton serial Rojali dari dulu ya, pasti tahu dong ya Rojali pas masih sekolah itu tampilannya seperti ini ya guys ya. Jadi rambutnya itu gondrong gitu ya. Dan juga ini untuk tampilan si Botak dan si Jaka juga sama saja kayak yang di serial Rojali ya. Tapi di sini Rojali diceritakan ini masih kelas 11 ya guys. Nah, nanti juga di serial ini kita akan tambahin cerita-cerita Rojali di luar maupun di dalam sekolah ya. Terus kita juga bakal bahas untuk latar belakang karakter Jaka dan juga Botak. Nah, kalau di karakter Jaka ini, kalau di serial Rojali kan dia culun, abis itu pemalu dan lain-lainnya. Nah, kalau di serial ini nih Jaka ini akan menjadi karakter yang cool dan juga karakter paling terkenal di sekolah ini karena memiliki wajah yang tampan, dan juga dia juga banyak dikejar-kejar cewek-cewek di sekolah ini. Lalu untuk karakter si Botak ya tetap sama aja ya sama yang ada di Serojali. Dia ini sebenarnya banyak omong dan juga sebenarnya kebanyakan bacot doang ya. Ya, walaupun begitu mereka berdua ini adalah teman baik Rojali ya. Jadi mereka ini selalu ada saat Rojali senang maupun susah. Nah, terus kita bahas untuk musuhnya Rojali di sekolah ini. Jadi musuhnya adalah dia ini. Namanya Jarwo. Jadi dia adalah kelas 3 ya. Kalau Rojali kelas 2, ini adalah kelas 3-nya. Dia adalah jagoan atau pentolan di sekolah ini. Ya, walaupun si Jarwo ini adalah jagoan di sekolah ini, tapi si Rojali ini sering banget teman-teman semua untuk menentang perintah-perintah yang diberikan oleh si Jarwo. Ya, walaupun Rojali tahu si Jarwo ini pasti bakal hajar si Rojali, tapi Rojali nggak bakal takut ya, karena ini Rojali ini dia nih anaknya pemberani juga guys ya. Ya, walaupun begitu Rojali ini juga dibekalin ilmu bela diri juga ya, sama seperti yang ada di serial Rojali ya. Jadi dia tetap masih ada punya ilmu bela dirinya ya. Dan juga nanti di sekolah ini akan terbagi menjadi dua kubu ya, kubu Rojali dan juga kubunya si Jarwo ya. Nanti kita akan lihat aja di seriesnya. Oke guys. Nah, di serial ini Babe Rojak ini memiliki usaha bengkel mobil ya guys ya. Jadi bengkel mobil ini sudah lama didirikan oleh Babe Rojak ya. Dan Babe Rojak ini latar belakangnya dulu sebenarnya adalah gangster juga ya. Cuman dia karena udah tua dan udah berkeluarga gitu, akhirnya dia bertobat ya dan akhirnya membuka sebuah bengkel mobil.
Nah, jadi bengkel mobilnya punya Babe Rojak ini bisa dibilang bengkel top juga ya di kalangan pembalap-pembalap jalanan. Karena Babe Rojak ini juga jago banget untuk meracik mobil balap juga ya guys ya. Dan juga Babe Rojak dulu itu adalah seorang pembalap jalanan yang sangat diseganin oleh para lawan-lawannya. Nah, lanjut, kalau untuk Rojali ini emang udah bawaan dari bokapnya ya, babenya ya. Demen banget ngoprek-ngoprek mesin, maka dari itu dia tuh kalau habis pulang sekolah itu biasanya itu bantuin babenya di bengkel gitu. Ya sama kadang suka ngecengin cewek-cewek yang kerja di sini ya guys ya. Karena di sini kan nggak hanya bengkel aja. Di sini juga ada toko yang jual spare part juga. Nah, yang jual spare part, toko jual spare part itu tuh yang jagain tuh cewek-cewek guys ya. Jadi Surojali tuh juga demen banget nih goda-godain cewek-cewek yang ada di sini ya. Karena nanti di sini nih Rojali digambarkan ini dia tuh demen banget gitu loh goda-godain cewek-cewek gitu. Dan juga dia ini playboy juga gitu, playboy capikus gitu. Nah, terus di sini tuh kebiasaan Rojali itu kalau setiap malam Sabtu atau malam Minggu itu biasanya nongkrong bareng teman-temannya yang pembalap jalanan gitu. Ya, walaupun di sini Rojali itu nggak punya mobil tetap gitu, tapi teman-temannya ini sering banget pakai jasanya Rojali buat jokiin mobilnya dia. Nanti kalau seumpama dia menang, Rojali bakal dikasih duit gitu. Ya, jadi mereka pakai jasanya Rojali ya karena Rojali ini pembalap yang lumayan hebat sih. Dan si Rojali ini juga hampir di setiap race itu selalu menang ya, walaupun dia juga pernah kalah sih. Tapi seringan sih dia selalu menang balapan gitu. Ya itu juga tergantung mobil yang dia dipakai sih, teman-teman semua. Nah, Rojali juga sering banget nih guys balapan sama para geng gitu. Oke, kita lanjut ke karakter berikutnya yaitu si Jabrik. Oke, jadi si Jabrik ini di sini berperan sebagai ketua gangster. Nah, nama gangsternya ini adalah The Underground. Jadi The Underground ini sebenarnya adalah gangster kecil ya. Jadi belum sebesar gangster-gangster lain yang akan kita ceritakan nanti. Jadi si Jabrik ini baru saja mendirikan sebuah gangster dan reputasi gengnya ini belum begitu terkenal dan juga belum begitu tersohor. Dan nanti tugasnya Rojali di serial ini adalah membantu gengnya si Jabrik ini supaya gengnya ini bisa menguasai kota ini. Oke, kita akan lanjut ke karakter berikutnya. Ya, ini adalah karakter perempuan satu-satunya yang ada di geng ini, yaitu Mita. Oke, jadi untuk tampilan Mita di serial ini berubah ya guys ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, Mita ini berperan sebagai pembalap juga di geng ini. Lalu ada si Ucup. Nah, si Ucup ini juga sama seperti Mita, dia adalah pembalap juga di geng ini. Terus di geng ini juga ada beberapa karakter yang mungkin baru ya guys ya, yang belum kalian kenal. Nanti akan gua kasih tahu karakter mereka dan juga akan gua kasih tahu tugas-tugas dari mereka nantinya. Terus di sini ada si Alex. Ya, si Alex ini adalah mekanik di tim ini. Ya, tapi juga kadang dia juga suka ikut turun balapan. Lalu yang ini nih, ini adalah karakter baru kita yang namanya si Roman. Ya, jadi si Roman ini adalah mekanik ya, mekanik khusus buat di geng ini. Oke, kalau ini adalah si Willy. Jadi Willy ini tugasnya sebagai IT dan juga sebagai informan di tim ini. Jadi mungkin nanti kalau ada informasi-informasi apa, si Willy yang akan ngasih tahu ke geng ini ya guys ya. Iya, jadi si Willy ini nggak hanya jago di bidang IT dan juga teknologi, dia juga jago juga loh sebagai pembalap. Oke, kalau yang ini adalah mobilnya si Jabrik, yaitu Toyota Supra. Mobil ini sangat disegani oleh para pembalap lainnya, karena mobil ini juga pernah dipakai oleh ketua gangster terbesar di kota ini ya guys. Nah, diceritakan di sini si Jabrik itu dulu sebenarnya pernah punya atau pernah bergabung ke gangster ya. Jadi gengnya ini yang dia gabung ini adalah geng terbesar yang ada di kota ini.
Jadi dia itu dikeluarin itu bukan tanpa alasan. Jadi dia difitnah oleh temannya yang ada di geng itu. Dan akhirnya si Jabrik ini pergi dari gengnya dan mendirikan sebuah geng baru, dan si Jabrik juga bakal bersumpah bakal ngebales perbuatan dari geng yang sebelumnya itu. Nah, jadi di sini ada 10 geng ya di kota ini. Ya sebenarnya yang kita sebutin adalah 10 geng besar ya. Dan di bawah-bawah 10 geng itu masih ada geng-geng kecil lainnya seperti geng yang punyanya si Jabrik ini. Tapi nanti tugasnya kita ini adalah ngebantu si Jabrik ini buat menguasai kota ini ya. Oke, kita akan memberitahu apa aja gengnya yang ada di kota ini ya guys. Nah, ini adalah kotanya bernama Indo City ya guys, dan kita berada di sini wilayahnya. Tapi wilayah ini dikuasai oleh geng assassin. Lalu di wilayah yang biru ini ada geng Serigala Malam. Wilayah hitam ada Naga Hitam. Wilayah merah ada Killer Gorillas. Di wilayah pink ada Black Samurai. Wilayah putih ada Tiger Hoods. Wilayah orange ada Kampak Merah. Wilayah yang hijau ada Iblis Jalanan. Wilayah biru muda ini ada Devil Racer. Lalu wilayah yang kuning ini ada punyanya Power Sinergi. Jadi kita tugasnya adalah merebut semua kekuasaan geng yang ada di kota ini ya guys ya. Dan nantinya akan dibantu oleh Rojali juga. Ya oke, jadi seperti itulah pembahasan dari alur cerita dan beberapa perkenalan karakter-karakter ya. Walaupun di sini karakter barunya nggak begitu banyak ya yang diperkenalkan di video kali ini, mungkin nanti akan ada di beberapa video seriesnya yang akan tayang nanti. Nah, untuk trailernya mungkin akan kita kasih buat minggu-minggu ini ya. Akan gua upload trailernya. Terus juga untuk video seriesnya itu mulainya itu tanggal 7 ya, 7 Agustus. Dan nanti untuk series ini akan tayang seminggu sekali. Untuk serial Rojali dan juga untuk serial keluarga Rojali masih tetap ada. Jadi teman-teman tenang saja, untuk serial itu nggak hilang. Karena serial ini hanya buat selingan aja ya guys ya. Ya udah gitu aja buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis, dan buat teman-teman yang mungkin mau nambahin cerita nantinya di serial ini, boleh aja kalian komen aja di kolom komentar untuk masalah ceritanya gitu, kalau kalian mau nambahin atau punya ide gitu. Ya udah gitu aja buat video kali ini, semoga kalian suka, dan tanggal 7 kita bakal perdana ya guys ya untuk serial ini. Ya udah gitu aja, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.